Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Diaudin dan teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya di sini kami akan menjelaskan materi mengenai etika komunikasi di media baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika komunikasi di media baru atau internet. Sebelumnya akan saya jelaskan apa pengertian dari etika. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Jadi, etika sendiri adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan sistem tata nilai masyarakat tertentu. Etika ini berfungsi mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Etika menjadi sebuah ilmu di mana objek dari etika ini sendiri adalah tingkah laku manusia. Berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti tingkah laku manusia, etika melihat dari sudut baik dan buruk perbuatan manusia. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu mengenai pemahaman etika komunikasi di media baru atau internet. Jadi etika berkomunikasi di dunia maya ini disebut sebagai netiquette yang merupakan pedoman tingkah laku manusia dalam melakukan hal baik saat berkomunikasi di internet. Era digital saat ini, komunikasi manusia sudah tidak lagi dibatasi ruang dan waktu melalui internet. Internet telah melewati batas-batas negara, bahkan waktu untuk berhubungan dengan siapapun. Oleh karena itu, etika berkomunikasi di internet sangat penting untuk kita tahu dan dipelajari sebagaimana komunikasi yang telah dilakukan sehari-hari. Penjelasan selanjutnya mengenai pentingnya etika di dunia maya. Yang pertama yaitu pengguna internet memiliki latar belakang yang berbeda, dimulai dari budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. Yang kedua bersifat anonimus, selanjutnya yaitu memungkinkan seseorang melakukan hal yang kurang etis, dan yang terakhir yaitu pengguna internet semakin bertambah setiap harinya. Yaitu pedoman etika komunikasi di media baru atau internet. Yang pertama yaitu mengingat bahwa netter adalah manusia. Kita harus memahami bahwa lawan bicara di internet adalah manusia seperti lawan bicara kita di dunia nyata. Maka dari itu, kita harus memperlakukan sama sebagaimana pergaulan di dunia nyata. Dan selanjutnya yaitu standar komunikasi yang sama. Setelah mengingat bahwa netter adalah manusia, selanjutnya menggunakan standar komunikasi yang sama seperti saat berkomunikasi di dunia nyata, seperti penggunaan bahasa, struktur kalimat, dan sebagainya dengan menerapkan etika komunikasi yang baik. Dan selanjutnya yaitu berkepribadian yang baik. Segala yang kita tulis di internet akan menjadi nilai bagi orang lain. Maka dari itu, kita harus memberi kesan positif pada diri sendiri. Dan selanjutnya yaitu sadar posisi. Dalam sebuah forum sosial internet, biasanya terdapat aturan-aturan yang menjadi pedoman berkomunikasi dalam forum tersebut. Kita harus menaati aturan tersebut demi kebaikan bersama. Dan selanjutnya yaitu menghormati privasi orang lain. Layaknya privasi dalam kehidupan nyata, masing-masing harus saling menghormati privasi satu sama lain. Dan selanjutnya yaitu mengendalikan emosi. Saat menemui postingan yang menyulut emosi, hendaknya untuk mengendalikan emosi dan mengingat cara beretika yang baik pula. Dan yang terakhir yaitu memaafkan orang lain. Kita harus memaafkan orang lain saat berbuat salah di internet karena memaafkan orang lain merupakan perbuatan yang etis dan mulia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regulasi komunikasi di media siber. Pembuatan regulasi komunikasi di media siber ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan oleh pemerintah atau pembuat kebijakan, karena cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini membuat regulasi yang akan ditetapkan kadangkala tidak relevan, karena teknologi baru selalu berkembang dan berkembang di setiap waktunya. Tetapi di dalam Indonesia sendiri ada beberapa regulasi yang telah diterapkan. Yang pertama ada Undang-Undang Penyiaran, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Yang
Selanjutnya ada Undang-Undang Pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan Kode Etik Jurnalistik. Akan tetapi karena perkembangan zaman ya, Undang-Undang Pers ini kemudian terkesan tidak relevan lagi. Oleh karena itu, Dewan Pers dan organisasi pers memberikan ketetapan sebuah pedoman pemberitaan di media siber. Ya, lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di dalam makalah ya. Dan selanjutnya ada Undang-Undang Media Baru yang seringkali digunakan oleh berbagai individu untuk menjerat kasus-kasus yang ada di media siber, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau biasa dikenal dengan UU ITE. Undang-undang ini seringkali digunakan ya oleh berbagai macam kalangan untuk menjerat yang biasanya itu seperti pencemaran nama baik, kasus-kasus penyebaran hoax, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Sekiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.